Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farah Fauzia dalam acara Bincang Mahasiswa untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum dan Perundang-undangan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang peran negara dan moderasi beragama. Yang tentunya kita juga akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Dian Apriana dan Mas Raka Ganiumega yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah di IAIN Metro. Assalamualaikum Mbak Dian dan Mas Raka, apa kabar? Lagi disibukkan kegiatan apa nih di dalam masa pandemik seperti ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak, kabar saya dan kegiatan saya sehari-hari di rumah yaitu membantu kedua orang tua, dan selain membantu kedua orang tua juga saya mempunyai kesibukan yaitu saya berjualan online gitu, karena kan menurut bagi saya kita ada waktu senggang, kenapa nggak kita manfaatkan gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam saudari Farah. Alhamdulillah di masa pandemi ini saya mengurusi berbagai macam urusan seperti urusan perkuliahan, rumah, dan urusan-urusan lainnya. Oh, ternyata narasumber saya orang sibuk semua ya. Semoga sehat selalu Mbak Dian dan Mas Raka, serta dilancarkan segala kesibukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita di sini akan membahas tentang apa sih peran negara dan apa sih moderasi beragama. Saya pengen tanya ke Mas Raka dulu nih. Apa saja sih Mas peran negara kita ini dalam upaya penegakan hukum di Indonesia? Terima kasih atas sambutan dari saudari Farah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran negara Indonesia dalam penegakan hukum yang terjadi di dalam negara Indonesia. Di mana sebagai kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana tercantum di dalam pasal dari dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, yang dimana bunyi negara Indonesia adalah negara hukum, dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara yang terstruktur akan negara hukum, yang dimana semua peraturan dan ketentuan yang berlaku itu didasarkan kepada hukum, yang dimana dibuat oleh pemerintah dan orang-orang yang berkecimpung di dalam pemerintahan, yang didasarkan dan ditunjukkan untuk rakyat dan atau masyarakat Indonesia, yang dimana untuk menciptakan terjadinya keadilan dan kesetaraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Mas Raka nih, peran negara untuk upaya penegakan hukum di Indonesia ini bagaimana Mas? Apakah sudah optimal atau belum? Nah, setelah kita membahas mengenai peran-peran negara dalam penegakan hukum di Indonesia, apakah ada cara ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam penegakan hukum tersebut secara optimal? Nah, setelah dicari tahu bahwa terdapat dasar-dasar hukum yang membahas mengenai bagaimana cara pemerintah ataupun upaya yang dilakukan pemerintah di dalam menegakkan hukum tersebut, yang dimana tercantum di dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1 dan ayat 2, yang dimana berbunyi bahwa ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
di mana penegakan hukum yang dirasakan oleh kekuasaan kehakiman tersebut sudah dilaksanakan dan diatur di dalam berbagai aspek-aspek hukum, baik itu secara umum, keagamaan, militer, tata usaha negara, dan bidang-bidang hukum lainnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam masyarakat Indonesia maupun di dalam tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan negara. Yang dimana hukum tersebut sudah memenuhi berbagai kriteria yang dianggap optimal dan mudah dalam melaksanakannya, sehingga pelaksanaan hukum yang dilakukan tersebut sudahlah termasuk efektif dan dapat dilaksanakan tanpa adanya suatu masalah. Dan jika ada terjadi suatu masalah, maka dapat diatasi secara langsung oleh badan-badan lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga lainnya di luar pemerintahan. Ya, baik, itu tadi jawaban-jawaban dari Mas Raka. Ternyata peran negara ini sangat penting sekali untuk upaya penegakan hukum di Indonesia. Dan kalau kata Mas Raka nih, peran negara dalam upaya penegakan hukum di Indonesia sudah dalam keadaan optimal dengan adanya kekuasaan kehakiman. Nah, selanjutnya ke pembahasan paling menarik nih akhir-akhir ini, yaitu moderasi beragama. Nah, Indonesia sendiri kan sebagai negara dengan penduduk muslim paling banyak di dunia, selalu menjadi sorotan penting dalam hal moderasi beragama. Apalagi dengan kultur negara kita, Indonesia ini kan sangat beragam. Tentunya sangat penting nih kesadaran moderasi beragama ini dalam masyarakat. Jadi saya mau tanya nih sama Mbak Dian, apa sih moderasi beragama ini menurut pandangan Mbak Dian sebagai mahasiswa? Terima kasih Mbak Farah. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita harus paham apa sih itu moderasi beragama. Jadi moderasi beragama yaitu cara pandang kita dalam beragama, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama tersebut. Jadi moderasi beragama yaitu sebagai perekat semangat antara bangsa dan juga antara agama. Jadi yakni bagi kita sendiri agama pada hakikatnya berindonesia, dan berindonesia pada hakikatnya adalah beragama. Jadi maksudnya itu Indonesia terkenal dengan berbagai macam suku, agama, dan ras. Kita tidak boleh membeda-bedakan, dan kita juga harus saling menghargai karena kita mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi kita harus menghargai satu sama lain, tidak boleh membeda-bedakannya. Oke, itu tadi jawaban dari Mbak Dian. Yang terakhir nih Mbak Dian, apa saja sih peran mahasiswa dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia ini? Peran kita sebagai mahasiswa untuk mewujudkan moderasi beragama. Jadi menurut saya untuk mewujudkan moderasi beragama tersebut kita sering melakukan hal-hal positif. Contohnya kita melakukan sholat jamaah di masjid, yang laki-laki melakukan sholat jamaah setiap hari Jumat, dan juga kita bisa mengikuti kegiatan baca yasin setiap malam Jumat yang diadakan oleh para ormawa, dan juga kita bisa mengikuti pengajian yang ada di masjid. Karena secara tidak langsung kita melakukan kegiatan tersebut, kita sudah mewujudkan moderasi beragama. Sekian dari saya, kembalikan kepada para Fauzia. Baik, ternyata moderasi beragama ini sangat berperan penting dalam sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Dan peran mahasiswa juga ternyata tidak kalah penting nih dengan melakukan hal-hal positif dalam lingkungan kampus, juga termasuk dalam membangun moderasi beragama seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Dian tadi. Dan apalagi untuk kita nih, negara Indonesia, negara dengan multikultural, tentu sangat membutuhkan kesadaran moderasi beragama demi menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
Nah, itulah tadi diskusi kami tentang peran negara dan moderasi beragama di Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita kobarkan semangat kita untuk terus menegakkan keadilan dan terus memajukan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara dengan budi yang luhur. Seperti kata Mbak Najwa Shihab dalam kutipannya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Mari kita bikin Indonesia menjadi bangsa yang agung. Dan Indonesia tidak tersusun dari batas peta, tetapi tersusun oleh gerak dan peran besar para kaum muda. Saya Farah Fauziah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.